Pembicara yang kedua adalah seorang tokoh yang sebenarnya dari zaman Orde Baru, yaitu Mbak Wardah Hafidz, mendirikan Urban Poor Konsorsium atau kita kenal dengan UPC, sebuah konsorsium organisasi miskin kota yang melakukan advokasi dari mulai zaman Orde Baru hingga sekarang. Sekarang UPC ini dipimpin oleh Mas Gugun. Saya mau manggil Mas Gugun. Beliau akan berbagi pengalaman, berbagi strategi. UPC sudah menyatakan akan bersama Partai Buruh membesarkan perjuangan kelas pekerja. Dan miskin kota adalah konstituen yang sangat penting di dalam perjuangan Partai Buruh. Mas Gugun, 10 menit ke depan untuk Mas Gugun. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi udah bicara cukup panjang ya, dan Bang Faisal, Bang Usman, saya pikir banyak bicara terkait makro. Mungkin saya akan bicara terkait mikro, Mas Said, supaya kita tahu mikronya ya di lapangan seperti apa ya. Saya mau menyampaikan informasi secara detail ya di lapangan. Khususnya saya mau sampaikan terkait dengan pekerja informal yang juga bagian dari rakyat tertindas, yang saya pikir juga ini bakal menjadi konstituen utama dari Partai Buruh begitu. Saya mau mulai dengan ilustrasi gambaran dari yang contoh di Jakarta yang saya pikir cukup menderita lah begitu situasinya, yaitu teman-teman tukang becak gitu. Pada tahun 2018 kami di UPC bersama dengan Serikat Becak Jakarta, lalu Pemprov DKI dan Universitas Indonesia itu melakukan pendataan. Jadi kita pikir waktu itu becak ini kan sudah tergerus zaman ya, sudah habis lah begitu. Ternyata hasil pendataan di seluruh DKI itu tukang becak itu masih ada lebih dari 2.000. Waktu itu kita temukan sekitar 2.300-an tukang becak. Lalu itu tersebar ya di berbagai kota madya di Jakarta. Ini teman-teman becak ini ternyata dia komuter gitu, pulang pergi tergantung musim. Jadi kalau pada musim panen dia akan di kampung menanam padi begitu ya. Lalu setelah tertanam mereka akan balik ke Jakarta. Di Jakarta mereka narik becak begitu. Setelah nanti masa musim panen datang mereka akan balik ke kampung. Tapi itu gambaran untuk mereka tukang becak yang masih punya sedikit tanah di kampung. Nah, sedangkan yang tidak punya tanah di kampung bagaimana? Mereka tinggal di Jakarta, tinggalnya di atas becak, tinggalnya di warung-warung warteg. Jadi kerjasama dengan pemilik warteg, sekaligus jagain warteg, mereka nggak harus ngontrak. Tapi ada juga yang ngontrak bersama teman-temannya dalam satu petak kamar begitu. Dengan situasi yang sebenarnya kita bilang tidak sangat layak begitu. Tetapi ketika itu juga terjadi ya di teman-teman pedagang kaki lima ya. Pedagang kaki lima banyak juga yang musiman gitu, termasuk warteg juga ada yang bergantian gitu. Tapi ada juga yang memang sudah menetap di Jakarta karena di kampung halamannya sudah tidak mungkin lagi karena ketiadaan tanah sebagai alat produksi begitu. Nah, situasi di Jakarta juga cukup memprihatinkan ya. Seperti tadi itu teman-teman becak dari sisi tempat tinggal juga mengkhawatirkan, bahkan dari informasi teman-teman kemarin ketika COVID itu beberapa teman itu meninggal di atas becak. Bukan karena salah satu ada COVID juga, tapi yang lain lebih banyak sebenarnya lebih karena sakit, kemudian makan tidak terpenuhi, sakit kemudian tidak terobati. Nah ini meninggal di atas becaknya sambil nunggu penumpang. Situasi penumpang sekarang pun juga lebih sepi. Kalau dulu zaman Sutioso, zaman Fauzi-Bowo, bahkan zaman Basuki Cahayapurnama, musuh tukang becak itu gubernur karena mereka tukang garuk begitu ya. Tapi kan 2017 mereka gantian garuk tuh, gubernurnya digaruk, di Ahoknya digusur balik begitu sehingga berkuasa lagi. Nah, terus kemudian pada kepemimpinan Pak Anies Baswedan kita ada kesepakatan oke, becak tidak digusur tetapi jangan keluar protokol tapi hanya di lingkungan permukiman. Nah, itu kesepakatan kita sehingga sekarang ini relatif tidak ada penggarukan becak. Tetapi ternyata masalahnya bukan di situ. Ternyata sekarang penumpang jauh lebih sepi karena ada perkembangan teknologi ya, seperti ojek online gitu. Dan ini sehingga penumpangnya juga semakin turun. Sehingga memang tidak lagi lawannya kebijakan, tapi ini perkembangan zaman ya yang semakin sulit. Tetapi bukan berarti lalu kita menyalahkan teman-teman ojek online.
Karena di situasi di ojek online pun menurut cerita teman-teman ternyata juga tidak kalah pedih ya. Ternyata tarif mereka udah kerja seharian segala macam, tarif ditentukan sepihak oleh perusahaan dan tarifnya sangat tidak layak. Tetapi tidak ada pilihan karena lapangan kerja sempit, mau tidak mau mereka tetap narik walaupun dari sisi penghasilannya sangat terbatas. Lalu juga informasi dari teman-teman pedagang ya, pedagang kaki lima. Selain kebijakan, selama ini kan kebijakan kita, saya mungkin tidak hanya soal kebijakan ya, tapi juga soal cara pandang nih Mas Saidbal dan teman-teman Partai Buruh sekalian. Cara pandang kelas tengah mungkin juga sebagian dari kita masih berpikir sama ya, bahwa kota yang modern, kota yang maju itu yang jalannya trotoarnya gede-gede, tapi tidak ada PKL, atau isinya hanya mall begitu ya, pasar-pasar tradisional berubah jadi mall. Teman-teman PKL itu lalu dikasih di tempat pojokan yang sepi dari pengunjung. Itu stigma cara pandang kelas tengah terhadap kota-kota modern. Padahal kalau saya kutip data ya BPS per Februari 2021, sektor informal di Indonesia sendiri itu jumlahnya 78 juta atau 59,60%. Lebih besar itu dibanding di sektor formal. Tetapi ternyata cara pandang kita atau kebijakan pemerintah selama ini justru menomorsekiankan yang di sektor informal. Apalagi kalau kita lihat ketika masa COVID sekarang ini ya, kalau kita lihat dari dana perlindungan sosial, itu hanya menjangkau kepada sektor informal itu kurang dari 20%. Jadi hanya sekitar 12 juta orang yang berada di sektor informal yang mendapatkan dana bantuan untuk penanganan COVID ini. Ini masih jauh sekali dibanding dengan data 78 juta tadi itu. Jadi dari sisi kontribusi atau dari sisi penyerapan tenaga kerja sebenarnya terbesar di Indonesia, tapi dari sisi penanganan, dari sisi politik anggaran, dari sisi kebijakan ternyata tidak menempatkan sektor informal ini menjadi utama di Indonesia. Nah ini yang saya pikir definisi buruh di dalam Partai Buruh ini penting untuk kita perluas. Mas Saidbal, saya setuju sekali dengan Bang Faisal Basri tadi. Buruh ini tidak dalam arti hanya bagi mereka yang pekerja yang punya relasi kesepakatan kerja, tetapi juga bagi orang-orang yang selama ini tertinggal ya dari kue-kue pembangunan, yang sebenarnya juga ikut berkontribusi, ikut membayar pajak. Kita bayangkan seumpama pekerja di daerah Jalan MH Tamrin di Jakarta itu, tidak semuanya itu bisa menjangkau McDonald, tidak bisa makan di restoran gitu. Mereka mencari-cari pedagang kaki lima yang di belakang-belakang gedung, jadi tidak semuanya bisa menjangkau restoran gitu. Nah ini kontribusi yang selama ini tidak terlihat. Belum kalau kita bicara petani ya, terkait dengan tanah, petani gurem, buruh tani begitu, itu juga berada di sektor informal. Saprodinya mahal gitu ya, tidak punya tanah. Jadi saya melihat Partai Buruh mempunyai program kerja juga terkait reforma agraria, saya sangat setuju gitu.